Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Ayat lagi amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, lan sedaya kaum muslimin muslimat, mari kita awali majelis kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanthi teman-teman syukur dumateng Allah, yaitu dalam hati kita meyakini semua anugerah adalah pemberian dari Allah. Kemudian dibarengi dengan lisan kita mengucapkan, memuji asma Allah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang sering-sering maca alhamdulillah agar hidup kita tenang, bahagia. Kuncinya diantaranya adalah dengan senantiasa bersyukur dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jika si urip masih sehat, bisa tekam mangkat mari nikmatul ittihad. Moga-moga pertemuan kita rawuhipun para bapak lan ibu sedaya direken dadi amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa kita juga bersyukur dengan perbuatan kita, dengan harta kita, dan semua kerahkan kita dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya bersalawat tentunya menjadi kewajiban bagi kita. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai tuntunan ibadah bulan Ramadan. Secara cepat nanti saya menyampaikan, nanti kalau ada waktu kita tambahkan dialog, sharing, tanya jawab. Kalau tidak ada waktu ya dicukupkan. Jadi Ramadan ini bulan yang istimewa yang harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah sebulan lagi kita menyambut datangan bulan suci Ramadan. Semoga kula jenengan sami bisa menangi Ramadan esok kanthi sempurna dengan segala amalannya. Sakbane menangi nutup, Ramadan menangi nutup, kula jenengan sami mudah-mudahan bisa melaksanakan amalia Ramadan dengan baik dan sempurna. Ada beberapa nanti yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mengenai persiapan menyambut datangnya bulan Ramadan. Kemudian yang kedua mengenai tuntunan siam. Yang ketiga dasar kewajiban puasa atau siam Ramadan, orang yang diwajibkan dan tidak diwajibkan puasa, orang yang diberi keringanan dan orang yang boleh meninggalkan puasa, hal-hal yang membatalkan puasa dan sanksinya, masalah orang lupa, hal-hal yang harus dijauhkan selama berpuasa. Yang berikutnya amalan yang dianjurkan selama berpuasa.
kemudian amalan yang kemudian tuntunan qiyamul Ramadan atau sholat tarawih, dan yang terakhir tuntunan Idul Fitri. Nanti kalau ada waktu saya tambahkan tanya jawab di seputar masalah puasa Ramadan yang sudah diasuh oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang pertama adalah persiapan. Dituntunkan agar setiap muslim dan muslimah mempersiapkan diri baik secara pribadi ya maupun secara kolektif, lahir dan batin, dan memperbanyak utamanya melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Kalau yang ada kesempatan melakukan ibadah sunnah di bulan Sya'ban, atau wong Jawa boleh ngarani ruwah ya. Kemudian yang kedua, melakukan mengkondisikan Ramadan pada bulan Sya'ban di lingkungan masyarakat, rumah dan masjid, memperbanyak informasi dan kajian tentang tuntunan ibadah Ramadan. Nanti dibuat jadwal di sekitar panjenengan, jadwal amaliyah Ramadan mulai tanggal 1 sampai akhir Ramadan. Jangan sampai ada yang bolong. Silakan dibuat jadwalnya. Yang ketiga, mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan di bulan Ramadan. Sarprasnya disiapkan. Makanya saya pada kesempatan ini menyampaikan kon siap-siap mumpung esiana waktu sebulan. Aja nanti kibyak-kibyak kurang seminggu nembe ribut. Mulai dari sekarang dipersiapkan. Nanti secara teknis Majelis Tabligh akan mengumpulkan bapak-bapak, ibu-ibu dari ranting maupun stakeholder yang ada untuk melaksanakan amaliyah Ramadan. Ini yang ketiga, yaitu mempersiapkan sarana dan prasarana di bulan Ramadan. Misalnya sound system yang memadai, sound system nang masjid ora oli kredek-kredek. Menang. Sound systemnya sing apik, aja eman-eman tuku sing larang. Ya. Mempersiapkan dan membersihkan tempat wudhu, air wudhu, kotak infak, peralatan takjil dan lain sebagainya. Disiapkan. Kotaknya sing dan mending aja bulukan. Ya, keren lah. Silakan disiapkan. Tempat wudhunya juga dibersihkan. Dikerokai lumute. Aja nganti maring tempat wudhu malah kepleset. Saking akeh lumute cukup nang pinggir kalen. Yang keempat, kebersihan baik di dalam maupun di lingkungan, di dalam masjid maupun di lingkungan sekitar masjidnya dibersihkan. Jadi lingkungan masjid itu mestinya adalah lingkungan yang paling bersih, melebihi hotel. Jangan yang sering hotel ya, bersih, resik, nyenengi, karpetnya ya resik, orang kayak karpet nang masjid misalnya. Yang kelima, pengaturan shop dan keamanan. Silakan diatur shopnya sesuai dengan arah kiblat yang benar. Nek wis di arah kiblat yang benar, aja ngeyel. Misalnya sudah dihitung atau sudah diukur atau sudah dilihat ketika matahari tepat di atas Ka'bah, itu kan sudah pernah. Dan main ngalor, melu ngalor. Jangan membuat ijtihad sendiri. Jadwal yang keenam, jadwal muadzin, imam, penceramah dan penjemputannya monggo dibuat. Ini terutama yang ada masjid musola, disiapkan sing tukang jemputi penceramah aja di jurnal mangkat dewek bali dewek. Nek anak orang anak yang paling ora yang menghubungi WA, maaf hari ini jadwalnya ngisi buka bersama, mohon hadir, terima kasih. Jadi jurnal baik. Nek wis ngisi ya terima kasih, paling orang matur nuwun. Syukur nek anak kas di nek anak disiapkan. Iya.
Kedelapan, mempersiapkan tempat sholat Idul Fitri, khotib dan penjemputannya. Monggo, sing ana mobil dijemput karo mobil, khotibe tuli keren. Jam 4:30 mari nggone khotibe dijemput karo mobil Pajero, mobil Fortuner apa Alphard. Jemput karo ambulan. Ya pada bertakon-takon malah. Disiapkan tempat sholat id mau di mana, ya. Kemudian yang berikutnya yang ke-9, membentuk amil zakat untuk memungut dan membagikan serta mempersiapkan peralatannya. Disiapkan kawit siki panitia zakatnya siapa, zakat fitri nanti ada di belakang. Nah itu antara lain persiapan. Monggo dipersiapkan sebanyak mungkin, sedini mungkin dari sekarang wis mulai rembuk-rembuk, kumpul-kumpul, nyiap-nyiapna. Aja kurang sedina rong dina, kurang sedina nembe resik-resik karpet ora garing malah begini kok traweh. Iya, kurang garing tinggal bae ya dadine mampu. Iya. Yang B, tuntunan siam. Ini saya bacakan tuntunan ibadah pada bulan Ramadan ya, dan secara cepat nanti moga-moga ngisah wis rampung. Nek kurang rampung ya diterus besok mana ini. Tuntunan siam, pengertian siam atau puasa. Siam menurut bahasa adalah menahan diri dari sesuatu, nahan, ngengken, ngeker. Sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual suami istri dan segala yang membatalkan sejak dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dasar keharusan yang berikutnya, dasar keharusan niat berpuasa karena Allah. Jadi puasanya itu karena Allah, bukan puasa karena rikuh, karena melu-melu dan lain sebagainya. Kita ini sudah tingkatannya puasanya wis mandang khusus. Aja puasa ngam, puasa umum batir. Nah, sing mandan istimewanya jenengan wis sepuh, puasanya wis istimewa, wis luar biasa, krono Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya kepadanya dalam menjalankan agama secara lurus, lempeng. Jadi kalau jenengan sami sudah melewati masa-masa syariat, mulai menggapai hakikat. Ya gue ngibadah mari Allah krono Allah, bukan krono yang lain. Juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Akhrajahul Bukhari Kitabul Iman. Dari Umar radhiyallahu an diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya semua perbuatan ibadah harus diniati dengan niat, dan setiap orang tergantung kepada niatnya. Niatnya kalau jenengan sami rawuh mriki nopo. Misalnya kita ingin menuntut ilmu atau mencari ilmu, tolabul ilmi, mencari ilmu. Anak-anaknya kula niku ngaji mari Pak Saiful rawuh siniki Pak niku ngaji ini main banget, luar biasa. Juga Pak Kiai Sarhali ngaji kitab tauhid, kula ngaji. Tapi kula giliran teng ngajeng nggih, bagiane kula nggih nyuwun sewu niki dumateng para ngajeng. Ini untuk memandu kita, memberikan pembekalan ilmu menyambut bulan Ramadan. Nah ini jumlah hari siam atau puasa, jumlah dimulai 1 Ramadan dan diakhiri pada tanggal terakhir bulan Ramadan. Bisa 29 hari atau 30 hari tergantung kondisi bulan tersebut. Untuk itu harus mengetahui awal Ramadan. Awal Ramadan kapan? Udah banyak di-share. Ya. Dasar keharusan mengetahui awal Ramadan sesuai dengan keputusan Munas Tarjih ke-23 di Padang tahun 2003. Hisab mempunyai fungsi dan kedudukan sama dengan ru'yah.
sebagai pedoman penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Ya, antara lain dalil-dalil mengenai hisab ini. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Karena itu barang siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Wis menyaksikannya kalau Pak, kalau ilmunya apa? Di antaranya adalah hisab. Juga dalam tadi surat Al-Baqarah ayat 185, juga dalam surat Yunus ayat 5, walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nurun wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Yunus ayat 5. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah, tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Nah, kita sebagai warga persyarikatan ora usah tinggal-tinggal ngetan ngulon ngalong itu wis melu bismillah hasil perhitungan hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh majelis taklim. Hisab hakiki yang digunakan yaitu hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. Ya. Antara lain dalilnya dalam surat Ar-Rahman ayat 5, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Jadi sudah ada perhitungan. Tidak pernah meleset karena hitungan ilmu itu eksak, pas. Ilmu pasti. Dan juga dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 40, tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Jadi ini hisab hakiki yang dipedomani oleh kita di warga persyarikatan. Lanjut, yang cek dasar kewajiban siam Ramadan. Nah, ini pun hafal sedaya. Niki ayatnya itu boleh-boleh dionekna. Surat Al-Baqarah ayat 183, hafal kabeh kawe cilik. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi diantara syarat takwa itu adalah kita meraihnya dengan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi sing ora puasa Ramadan ya angel lamun meraih takwa. Nah, ini antara lain. Juga dalam hadis yang sangat populer ini, hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Nasai, Ahmad, dan lafaz ini adalah lafaz dari Muslim. An Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu ditegakkan atas 5 dasar. Syahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. 1. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat berpuasa Ramadan. Yang kelima adalah haji ke Baitullah. Jadi ini rukun Islam. Mangga niki sing wis karo sing urung mangga disiapkan. Siji syahadat sudah saya sudah sering syahadat tiap hari saya. Juga dulu paling mantap syahadatnya ketika mau akad nikah. Syahadat sholat sudah sholat setiap hari, ya setiap hari sholat. Ya bagaimanapun kondisinya tetap sholat. Patokannya kewajiban sholat, otaknya esi normal, wajib sholat. Nek otaknya wis mandan, nah tuh ya wis ora wajib sholat, wis caranya sudah tidak normal.
kewajiban beban taklif mukallaf itu kepada orang yang akalnya sempurna. Kemudian zakat, ya zakat ya mandan ya pernah tahu, zakat mal dan juga zakat fitri. Kemudian nah ini puasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir haji ke Baitullah. Mungkin kita mayoritas kebanyakan mungkin masih ada yang belum 2 rukun Islam atau 1. Mungkin yang sudah alhamdulillah dipertahankan. Cara istilah nang ibki gue mabrur sepanjang hayat. Nah, niku sing angel. Golek mabrur nalika nang Mekah insyaallah gampang. Sing angel gue mabrur sepanjang hayat. Jagane niku. Pun nggih, ini diantaranya. Kemudian orang yang diwajibkan dan tidak diwajibkan. Satu, orang yang diwajibkan puasa adalah semua kaum muslimin yang mukallaf. Yang mukallaf itu udah balik. Balik laki-laki ditandai dengan ihtilamu, ngimpi basah. Perempuan biasanya ditandai dengan haid atau menstruasi. Dasarnya adalah hadis yang di atas tadi. Kemudian yang kedua, orang yang tidak diwajibkan puasa Ramadan dan wajib mengganti di luar Ramadan adalah perempuan yang mengalami haid dan nifas di bulan Ramadan. Mereka sepakat bahwa hukum nifas dalam hal puasa sama dengan haid, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bolehkah wanita itu jika sedang haid tidak sholat dan tidak puasa? Mereka menjawab iya. Dan juga Rasulullah dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, kami pernah kedatangan hal itu yaitu haid, maka kami diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha sholat. Nah, bedane nek sholat kue ora usah bayar, nek puasa kon bayar. Nah, oke. Orang yang diberi keringanan dan orang yang boleh meninggalkan puasa. Apa termasuk kepengen sing niki kula jenengan sami boten nggih. Satu, ya, orang yang diberi keringanan dispensasi atau rukhsah tidak puasa dan wajib mengganti di luar bulan Ramadan. Orang yang sakit di bulan Ramadan. Beliau misalnya sakit apa yang kira-kira menurut dokter kon aja puasa, dia aja puasa kok tadi mereknya tambah parah dan lain sebagainya. Jadi sakit, kalau sakit kita kalau misalnya tidak puasa itu boleh. Misalnya dipaksa puasa nang ari awake dhewe ya bismillah muga-muga kuat jadi malah tambah marine nggih. Tapi itu boleh untuk tidak berpuasa. Yang B, orang yang bepergian, lelungan, bepergian musafir. Ya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari yang lain. Jadi nanti kalau sudah selesai Ramadan bayar puasa. Nah, sekarang bulan Syaban mungkin puasa kemarin bukan sing isi utang, mangga geser utang, ini masih ada waktu. Kemudian yang kedua, orang yang boleh meninggalkan puasa dan mengganti dengan fidyah 1 mud. Yang pertama, orang yang tidak mampu berpuasa, misalnya karena tua, pikun, tua banget lah, repot. Para mengaku tua nih, aku rapat puasa yang tua lah. Yang ukur kemampuan masing-masing. Kalau misalnya benar-benar nggak kuat ya nggak usah puasa. Nggak puasa nembeng puasa tekan jam 09.00 melaku mari ngarepan arep mring masjid tiba semaput lemes banget. 15.
Yang B, orang yang sakit menaun. Yang suwe banget melasi iki. Cara wong zaman biyen ngene gering tahunan. Tambah suwe tambah gering. Tambah gering itu kurus. Lamun Sunda kan gering sakitnya. Ya. Lamun Jawa eta gering gue kurus. Gering. Kemudian yang berikutnya perempuan yang hamil. Ini boleh. Hamil. Perempuan yang menyusui, sing nyusoni. Jadi umpamanya ibu-ibu pas nyusoni bulan Ramadan boleh mengganti dengan fidyah. Tidak mengganti dengan puasa. Ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak puasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Nah ini orang yang boleh meninggalkan puasa. Kula jenengan sami nggih mboten kepengin lagi, kepengine ya sehat bisa melaksanakan puasa. Kalau misalnya nggak kuat sesuai dengan yang tadi di antaranya saya sampaikan, boleh tidak berpuasa dan boleh membayar fidyah. Yang F, hal-hal yang membatalkan puasa. Ini sana jam pinten iki Mas Syarif? Mas Sendok. Tengah 8 ya? Oh iya. Hal yang membatalkan puasa dan sanksinya: 1, makan dan minum di siang hari. Puasanya batal. Madang dengan sengaja, minum dengan sengaja. Nah, nek ora sengaja gimana? Tidak batal. Betul sengaja Pak, kelalen tapi benar-benar kelalen, ora ngelalen. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Surat Al-Baqarah 187 ya, masih rangkaian membicarakan puasa Ramadan. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Mangga makan minum hingga terbit fajar. Terbit fajar sekarang ditandai dengan sholat atau waktu masuk sholat subuh. Jadi apa itu imsak ya. Imsak itu kan untuk ngerim Pak. Jadi ngerim. Karena jenengan naik nang Cilacap ya, itu ada garis lalu lintas, di situ ada nang arep nggo motor, nang mburi nggo mobil. Nah gue ngerim mobil di situ set kayak gue. Men ora nabrak lampu merah. Jadi imsak itu untuk ikhtiar, hati-hati. Dan ini langka. Aslinya imsak yang nuranana. Itu hanya untuk ikhtiar, hati-hati orang Indonesia, umumnya Jawa niku. Ya. Yang betul itu adalah terbit fajar, yaitu masuk waktu sholat subuh. Yang kedua, ini hal-hal yang membatalkan puasa dan sanksinya: senggama suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Pengantin anyar arep puasa arep Ramadan, pas Ramadan ora tahan berhubungan di siang hari. Puasanya batal dan wajib mengganti puasa di luar bulan Ramadan dan wajib membayar kifarat berupa: 1, memerdekakan seorang budak. Nah, ini kayaknya udah nggak ada. Yang kedua, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Rong bulan berturut-turut. Ya, pokoknya 2 bulan gue lah. Lagi yang garap manusia berdina hubungannya selama 5 hari ini kepiye ya? 5 kali, nanti dicari. Kalau tidak mampu harus memberi makan 60 orang miskin. Setiap orang 1 mud makanan pokok. Nah ini. Jadi pilihannya ada 3. 1, memerdekakan budak. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Engko nek ana pedote yang esuk mulai maning. 2 bulan gue kudu turut mangler. Jadi mulai bulan Syawal sampai Dzulhijjah anak-anak. Misalnya sampai Dzulqa'dah ya.
Setiap orang satu mud makanan pokok. Ya mungkin ini sangat bisa mungkin ya, memberi makan 60 orang. Iji-iji gini kan begini berkat ya, ini barbe anak meneng bae lah isin lah. Ya ngomongnya baik ya sodakoan ya, niatnya bayar kifarat mengibar berhubungan suami istri. Nah, ini ada keterangan yang hadisnya panjang sekali, nggak saya baca, itu mengenai kisah orang yang berhubungan siang hari lapor mari Kanjeng Nabi orang bisa kabeh. Sidane ya wis ngana bali bae kaya kowe nane. Jadi dia nggak bisa apa-apa. Apakah kamu sedekahkan kepada orang yang lebih miskin daripada aku, wahai Rasulullah? Tidak ada di antara kedua benteng, kedua bukit di kota Mekah Madinah keluarganya lebih miskin daripada keluargaku yang wong sing mau melakukan. Maka tertawalah Rasulullah hingga nampak gigi taringnya, kemudian bersabda, berikan makanan itu kepada keluargamu. Dia orang yang paling miskin, paling miskin, paling kere sekampung, berhubungan siang hari, nah, gitu kan. Yang G, masalah orang yang lupa, orang yang makan minum karena lupa di siang hari pada bulan Ramadan dalam keadaan puasa tidak batal puasanya dan boleh meneruskan tanpa ada sanksi apapun. Nah, bener-bener kelalen. Kelalenan warung keton sikile tok itu kelalen senengane. Ini aku kayaknya mau merurikan nang warung kayak karena apa? Sanding balik desa, iya aku kelalen lagi puasa lah, ya bener bae. Pun nggih genah niki. Ya nanti mungkin ada beberapa pendapat-pendapat yang berkaitan dengan puasa Ramadan ini ya. Kita meyakini yang kita yakini dalilnya paling rojih atau paling kuat. Kita lanjutkan bapak-bapak, ibu-ibu, ini sampai separuh ya. Hal-hal yang harus dijauhi selama puasa. Nah ini biasanya menjadi bahan kultum biasanya. Satu, berkata atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, misalnya berbohong, memfitnah, menipu, berkata kotor, mencaci maki, membuat gaduh, mengganggu orang lain, berkelahi dan segala perbuatan yang tercela menurut ajaran Islam. Aman ya, kudune wong Islam we ora ana sing nglombok, memfitnah, berkata kotor ketika bulan Ramadan. Ini dasar hadisnya banyak ini. Yang dijauhi yang kedua, berkumur atau istinsyak secara berlebihan. Berkumur kemu, ya lagi puasa Ramadan ya kemu tapi aja di suwe-suwe, upuk karena orang dilecek-lecek nak kaya, enggak bisa keleng orang kerasa gue. Ya umpamanya berkumur ya sekedar ya. Kalaupun tidak berkumur nggak apa-apa, itu termasuk sunnah. Jadi ditinggalkan kalau misalnya khawatir. Ngerti lagi puasa renang suwe banget, renangnya renang anu sing silem kayak jero. Nah, mbok engko ketelen ya. Ini yang kedua, berkumur secara berlebihan. Yang ketiga, mencium istri di siang hari jika tidak mampu menahan syahwat. Sing biasanya yang tindakan mencium istrinya, yang esok boleh mencium dan kira-kira tidak menimbulkan syahwat. Anu biasa. Pamit bu, nggih, assalamualaikum, cium kening, cium pipi kanan, cium kiri misalnya. Ya. Jadi ini termasuk yang menurut keterangan itu dijauhi. Amalan yang dianjurkan selama puasa. Satu, ini yang I ya, mengerjakan qiyamul lail di bulan Ramadan atau qiyamul Ramadan atau sholat tarawih, sholat tarawih. Ini kita sudah terbiasa. Yang kedua, mengakhirkan makan sahur. Mangga niki nggih.
Mau ada sahur bersama ya boleh, dibudayakan, monggo. Sahur bersama di masjid, menunya gulai kambing atau sate kelinci atau apa, sahur bersama misalnya. Tapi di akhir ya umpamanya subuh jam tengah 5 ya kira-kira jam 4 lagi. Nah, jangan seperti kita dulu jam 12 pada turun nang masjid jam 12 sahur terus tidur baru turu orang salat subuh. Banyak yang begitu dulu. Yang ketiga, menyegerakan berbuka. Ya, menyegerakan berbuka sebelum sholat maghrib. Jadi disunahkan sebelum sholat itu sudah minum. Ya minimal minum lah. Minimal minum. Yang keempat, berdoa ketika berpuasa. Doanya gimana yang sesuai tuntunan Rasul? Ya mungkin doa itu banyak ya, yang sering kita lafadzkan itu juga ada. Yang sesuai tuntunan Rasul itu dabatu ma'u wabtallatil muruhu wasabatal ajru insya Allah. Ini dulu sering diberitakan waktu kecil kita di RRI Purwokerto. Hilanglah rasa haus dan basahlah urat-urat badan dan insya Allah mendapat pahala. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Yang kelima, memperbanyak sodako dan mempelajari Al-Quran. Monggo nanti kita siapkan sodako. Latihan sodako. Jangan senengnya sodako nampak. Senengnya duit, ya duit bayan betul apa-apa. Wah, aku senengannya sodako kolok kan. Oh kopior. Wah, aku mah senengnya sodako apa misalnya yang sering ada. Yang penting prinsipnya kita ini memperbanyak sodako. Sedekah. Sedekah itu sangat bagus bagi orang yang miskin. Nalikane mesi kere kula jenengan sami seneng sedekah niku mae. Nek wis sugih ora gumun. Ora gumun, tapi nek ora duwe seneng sedekah itu yang luar biasa. Engko nek wong ora duwe seneng sedekah nek dadi wong sugih, seneng banget sedekah. Tapi nek ora duwe ora gelem sedekah, engko mengana-ngana ya tetap orang gelem sedekah. Karena ini mentalitas harus dibangun, dibiasakan. Karena memang sulit, berat sekali yang namanya sedekah. Fa as-sedaqah wa aku minas sholihin kan abot. Monggo jenengan kula jenengan sami sedekah yang wajib yaitu berupa zakat, yang sunnah berupa infak, sedekah atau hibah atau hadiah. Syukur kalau bisa misalnya wakaf dan lain sebagainya. Nang bulan Ramadan mangga kula jenengan sampai disiapna budgete anggarane nek anak. Nek ora ana ya seanane. Kalau saya itu yang enteng-entengan, Pak, saya itu memaksa diri saya itu kalau Ramadan itu memaksa ya, mari ngawake dhewe. Kula itu sering tuku sop, Pak. Saya itu hampir tiap hari beli sop. Kemudian saya bagi. Nah, sop gue regane 2.500, tempe regane 2.000, 2.500 karo 2.000 kira 4.500. Nek tuku 5 berarti pira? Tuku 5 paket gue 4.500 ping 5 2.000. Iya, 2.000 kadang ketemu nang dalan, ketemu karo sapa Badre Jong wekna. Kok tekan rumah dari siji. Kok dimasak nang bojone. Itu antara lain. Ya jenengan apa manggalah sing kira-kira berarti ya mungkin kolak apa kopior apa gitu ya. Yang penting prinsipnya kita memperbanyak sedekah pun nggih dan membaca Al-Qur'an, mangga Al-Qur'ane dibaca. Ya, dibaca arep maca terjemahane karo lafziyah kena. Arep mangler dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas kena. Arep maca Qur'ane karo terjemahane per ayat kena. Yang penting ada upaya. Tadi Ustaz Hidayat menyampaikan
Iqra itu perintah untuk membaca, ora usah mikir artinya, sing penting maca. Ya gue maca. Coba tadi disimak bagus sekali ya Ustadz Adi Hidayat. Yang keenam, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara itikaf di masjid, terutama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Monggo nanti ini kalau misalnya mau diadakan ya diadakan panitia bulan Ramadan itikaf. Misalnya di kota-kota sekarang udah mulai ya diadakan panitia khusus itikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, khususnya pada tanggal-tanggal ganjil. Jadi itu adalah untuk memberikan stimulan sebenarnya ya. Nabi itu kan memberikan rangsangan-rangsangan supaya orang itu tertarik untuk beramal ya, antara lain itikaf, kemudian sedekah dan lain sebagainya. Sebenarnya semua amalan itu ya baik semua. Di bulan Ramadan itu semuanya bagus. Cuma ketika kita ini mau apa yang mau kita tekuni. Nah, saya mau nggak bisa itikaf, saya itu ngantukan. Misalnya ya ditekuni mungkin sedekahnya tadi itu. Nggak usah yang banyak-banyak mahal-mahal. Ngesop niku nggih 2.500, misalnya sope loro, oh bisa jadi sepanci Pak. Temenan. Apa manis sope papat dicampuri karo liya-liyane. Ana tambahi kentrang, tambahi utren. Bisa kena nggo ya keluarga besar lah. Nah, yang berikutnya. Yang J, tuntunan Qiyamul Ramadan. Tuntunan Qiyamul Ramadan. Kowe jenengan pun nginum nggih, kula nggih pengen nginum. Oh, sadan. Itu waktu sini Pak Kendot. Oh, sadan ya. Niki mboten cepet nggih. Pengertian Qiyamul Ramadan adalah sholat sunat pada malam bulan Ramadan. Monggo dimantepaken. Yang kedua, waktu Ramadan, waktu Qiyam Ramadan tarawih adalah sesudah Isya hingga fajar sebelum datang subuh. Maka arep nggasi kibar Isya kena, arep bengi tengah bengi jam 12 bengi kena, arep jam 2 jam 4 kena. Yang penting selesai sebelum subuh. Yang ketiga, pelaksanaan Qiyamul Ramadan. Yang Qiyamul Ramadan sebaiknya dikerjakan bersama-sama atau berjamaah baik di masjid, musola, dan dapat pula dikerjakan sendiri-sendiri. Jenengan mantepnya sendiri apa bareng-bareng berjamaah. Kalau kita di Indonesia ini biasanya di Jawa ini dilaksanakan secara berjamaah. Apabila dikerjakan berjamaah maka harus diatur dengan baik dan teratur sehingga menimbulkan khusyuk dan rasa tenang khidmat. Sesuai dengan sopnya laki-laki di depan, anak-anak di belakang, wanita di paling belakang. Kalau perlu diberi tabir untuk menghindari saling memandang wanita dengan laki-laki. Yang C, Qiyamul Ramadan sholat tarawih dikerjakan antara lain dengan cara 4-4-3. Papat telu papat karo papat balu telu sholat ya. 3 rakaat witir tanpa tasyahud awal sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi ya. Hadisnya tidak saya baca. Qiyamul Ramadan dapat dikerjakan dengan cara 2 sampai 10 1 rakaat witir. Uli. Tapi kayaknya jarang ya. Ini boleh ya. Kemudian sebelum mengerjakan Qiyamul Ramadan disunahkan mengerjakan sholat sunat 2 rakaat. Sholat iftitah. Ini yang mungkin masih banyak yang belum. Kalau di Pontianak sudah jalan dari dulu kala. Sholat iftitah dapat dikerjakan berjamaah sesuai dengan sholat tarawih yang sebaiknya dikerjakan berjamaah pula. Sholat iftitah dilakukan dengan cara takbiratul ikram. Setelah takbiratul ikram, doa iftitah dibaca adalah subhanadzil malakut dan seterusnya. Kemudian membaca surat Al-Fatihah
dan pada rakaat kedua hanya membaca surat Al-Fatihah. Jadi hanya membaca surat Al-Fatihah. Ini sholat iftitah 2 rakaat. Maka ini di pedomani. Ya tinggal dikondisikan dengan PKM kalau imamnya disampaikan kepada jamaahnya. Nah kira-kira kelalin ya ditulis. G. Bacaan surat yang dibaca pada membaca Al-Fatihah pada 3 rakaat sholat witir. Setelah membaca Al-Fatihah sholat witir, menurut Rasulullah pada rakaat pertama surat Al-A'la Sabihisma. Pada rakaat kedua membaca surat Al-Kafirun. Pada rakaat yang ketiga membaca surat Al-Ikhlas. Ini witir. Setelah selesai 3 rakaat sholat witir, disunahkan membaca Subhanal Malikil Qudus 3 kali, kemudian diakhiri dengan Robbil Malaikati Warruh. Hadisnya ada, nanti bisa dibaca. Sekarang yang berikutnya Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini tentang Idul Fitri. Nah, disiapkan ya dari sekarang. Yang pertama, memperbanyak takbir pada malam harinya. Yang kedua, sebelum berangkat ke sholat hendaknya memakai pakaian yang terbaik yang dimiliki. Maka berlomba-lomba. Pada waktu berangkat hendaknya selalu membaca takbir dan pulang mengambil jalan berbeda dengan berangkat. Semua kaum muslimin dianjurkan mendatangi tempat sholat untuk mendengarkan khutbah. Wanita yang haid cukup mendengarkan khutbah, tidak mengerjakan sholat. Nah, silakan nanti dibuat woro-woro oleh panjenengan panitia sholat Idul Fitri. Kalau keliling woro-woro kalau bagi amplop. Nek kepengin infake akeh tak warai bagi amplop maring sampeyan umah. Niki undangan ngenjang sholat Idul Fitri. Niki amplope dibetong ngenjang nggih. Ya, orang bakal nang amplopnya sini receh. Orang bakal. Monggo jenengan jajal ya, ngajur ya. Jajal Arab sholat Idul Fitri, bagi nang gerone gue anak tuntunan sholat itu ring kesam. Selembar dari wulu. Nang kono anak pane misalnya tata cara dan sebagainya. Nah, gue ngaji pun digawa. Nah, undangan sholat Idul Fitri nang kono gue. Misalnya nanti disediakan kok kakek sing gede, sing jangel boleh mlebu, sing ngomber, anu lebih dari amplop. Kemudian lafaz takbir, ya, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Yang biasanya kita sudah 2 takbir. Zakat fitri yang terakhir ini, ya, terakhir ini mengenai zakat fitri. Zakat fitri diwajibkan kepada setiap muslimat, tua muda dan anak kecil menjelang hari raya mempunyai kelebihan makanan pokok. Ukuran wajib zakat fitrah itu besok ada makanan apa tidak, cukup apa tidak. Kalau cukup berarti dia mampu, diusahakan membayar zakat fitri. Dalam bahasa Tarji itu zakat fitri. Kuliah jalan kami biasanya nyebutnya zakat fitrah. Ditunaikan pada akhir Ramadan selambat-lambatnya sebelum sholat id dilaksanakan. Apabila zakat tersebut ditunaikan sesudah sholat id, maka itu sedekah biasa. Monggo mbok mangke mau dikoordinir. Ini oleh Jatam misalnya berasal zakat fitri kawit siki disiapna. Ya, soalnya wis pada ngimpleng-ngimpleng maring tukang tempur, maring juragan beras. Nah, sebaiknya dikumpulkan pada panitia zakat. Adapun tujuan zakat fitri ialah untuk membersihkan orang puasa dari dosanya, karena ketika puasa baik sengaja maupun tidak sengaja melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam dan juga menyantuni para fakir miskin. Nah, ini mengenai zakat fitri. Sebaiknya dan menurut pendapat kita ini untuk fakir miskin. Ya, untuk fakir miskin. Kemudian sholat Idul Fitri dikerjakan secara berjamaah di lapangan.
jumlah rakaat sholat Idul Fitri itu adalah 2 dengan 7 kali takbir setelah takbiratul ihram pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat kedua. Ini sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Khutbah Idul Fitri dikerjakan 1 kali sesudah pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dimulai dengan membaca hamdalah. Jadi tidak duduk dulu, tapi langsung. Nah, ini menurut tuntunan dari majelis tadi. Itulah Bapak Ibu dan saudara sekalian, selesai nih. Dengan Bukhorakho bermaca sudah saya bacakan, sudah saya sampaikan, dan mudah-mudahan dapat kita pahami, dapat kita amalkan, bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi jamaah sekalian. Nanti kalau ada yang mau disampaikan ya disampaikan, kalau tidak ada mungkin dirasa cukup. Sementara dari saya cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.